Manlin. Tidak dengar jelas ya? Uang turun mobil 188.000 yuan. Tidak boleh kurang 1 sen pun. 188.000 yuan. Ini keinginanmu atau keinginannya? Keinginan Kian sama dengan keinginanku. Kalau kamu benar-benar mau menikahiku, tunjukkan niat baikmu. Kalau tidak, hari ini aku tidak akan turun mobil. Benar saja. Manlin. Para kerabat sudah menunggu, jangan biarkan mereka tertawa melihat kita. Iya Manlin, turun mobil dulu saja. Siapa yang sedang bermasalah denganmu? Wah, segini uang saja tidak bisa keluarkan. Masih mau minta menikahi cewek, Manlin? Aku sudah bilang dari dulu, dia tidak bisa diandalkan, tapi kamu tidak mau dengar. Qin Chuan, kalau kamu tidak bisa mengeluarkan uang turun mobil 188.000 yuan ini, menurutku pernikahan hari ini lebih baik batal saja. Manlin, kamu jelas tahu. Harga 188.000 yuan ini sudah masuk tabunganku. Mobil adikmu juga aku yang beli. Aku masih bayar cicilannya untuk dia. Aku sudah tidak punya uang lagi. Bisakah kamu mengerti saya sedikit? Wah, dia merasa tidak salah lagi nih, Manlin. Kamu jangan sampai lemah hati. Kamu belum menikah dengannya. Dia sudah bersikap seperti ini. Kalau kamu sudah menikah nanti, apa yang akan terjadi? Kian, diam kamu. Kenapa marah-marah? Aku ini juga untuk kebaikan kalian loh. Manlin, lihatlah penampilannya itu. Siapa tahu setelah menikah, dia akan melakukan KDRT loh. Kamu. Apa yang kamu kan tidak punya uangnya pinjam, kenapa marah ke saya? Manlin. Bagaimana ini? Halo Xiaojie. Halo Manlin, kamu di mana? Saya sudah kembali ke negara ini. Keluar bertemu sebentar ya. Aku? Kenapa, tidak nyaman ya? Tidak. Aku segera datang. Baiklah. Itu Tuan Kuo. Iya. Dia bilang, dia mau bertemu saya, Kian. Aku mau pergi, tapi aku... Wah, kamu masih ragu apa? Kamu dengan Tuan Kuo kan? Dahulu adalah cinta pertama, dia juga anak orang kaya. Kalau kamu menikah dengannya, kita juga tidak sampai harus dihina karena uang turun mobil hari ini. Manfaatkan sebelum kamu menikah, mau mundur masih bisa. Apa? Manlin. 188.000 ini, aku benar-benar tidak punya. 18.880 ini, baru saja aku pinjam sementara. Bagaimana kalau kita nikah dulu, sisanya nanti aku tambahin? Oke. Cuma segini, kamu ngasih ke pengemis ya? Simpan sendiri aja. Manlin sekarang mau cari Kuo Xiao. Itu baru kebahagiaan sejatinya. Maju. Kuo Xiao. Jiang Manlin. Kamu mau cari Kuo Xiao Jie, kan? Gimana nih, Manlin? Ya, terus? Kamu nggak bisa kasih aku bahagia. Masa nggak boleh aku cari sendiri? Cari cinta sejati? Minggir. Terus perasaanku selama 8 tahun ini, dianggap apa? Anggap saja kamu naif. Anggap saja kamu bodoh. Anggap saja kamu sok-sokan. Cukup? Aku yang sok-sokan. Kalau gitu, uang mahar 388.000 itu, kembalikan. Mulai sekarang, kita selesai. Mahar? Uang-uang itu, kompensasi kerugian masa mudaku selama ini. Ngapain aku kasih ke kamu? Kamu jangan pergi. Hei, Lepasin aku. Chuan. Dia jatuh sendiri, bukan urusanku. Chuan. Sopir, cepat pergi. Chuan. Bangun. Sujud. Tulia. Sujud. Diam aja ngapain? Cepat sujud ke Manlin. Ulang tahun aja berani telat, keterlaluan banget. Suruh sujud minta maaf ke kakakku, enggak dengar? Cepat sujud. aku terlahir kembali.
Ini, kembali ke sebelum menikah. Hari ulang tahun Jiang Menlin. Aku jelas-jelas pesan ke Martin Changfang lebih awal, beli hadiah. Cuma karena ambil kuenya, telat dikit, dia suruh aku sujud minta maaf di depan semua orang. Di kehidupan sebelumnya nurutin dia terus, pikir bakal dapat hasil yang baik. Ternyata, udah terlahir kembali, siapa lagi yang mau manjain kamu? Kamu tidak dengar aku suruh kamu berlutut minta maaf ke kakakku? Baik, aku berlutut untukmu. Kamu berani memukulku? Kak, lihat dia. Qin Chuan, kamu gila. Berani memukul adikku? Oh iya, hampir lupa sama kamu. Menlin, kamu sintingnya? Kamu masih berani memukul Menlin? Kamu diam. Sayang, masalah antara kita. Semua karena kamu yang hasut. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kamu, Makan kue ya. Makan ini aja kamu. Qin Chuan, aku mau batalkan pertunangan kita. Aku malah mengharapkannya. Qin Chuan, kamu tunggu saja. Puas. Sistem intelijen keberuntungan aktif otomatis, membantumu memulai kehidupan balas dendam. Sistem? Benar ada sistem di dunia ini? Sistem intelijen keberuntungan. Fungsinya apa? Setiap hari, sistem akan mengirimkan intelijen menguntungkan untuk tuan rumah, membantu menghindari bahaya, mengubah nasib buruk jadi baik, membimbing tuan rumah meraih kesuksesan. Intelijen menguntungkan. Ding dong, intelijen keberuntungan hari ini sudah tiba. Apakah tuan rumah mau menerimanya? Lihat dulu saja. Terima. Intelijen hari ini, jika tuan rumah pergi ke Bar Nikval sebelum jam 10 malam, akan bertemu orang penting dalam hidup yang mengubah nasib dan mengubah takdir. Orang yang mengubah takdirku. Baru jam 9 sekarang. Kebetulan pengen minum. Lihat dulu saja. Orang penting. Mana ada orang penting? Sistem jelek ini cuma bohongin aku. Halo, Bu. Xiao Chuan, kamu sama Menlin ini gimana sih? Kok bisa main pukul orang? Hari pernikahan sudah ditetapkan. Teman dan saudara sudah diundang. Sekarang kamu mau batalin tunangan sama Menlin? Katanya. Gimana ini diselesaikan? Bu, tenang aja. Pernikahan tetap jalan. Ganti orang aja. Ganti orang? Kamu ngomong apa sih? Halo. Jangan-jangan dia orang penting yang sistem bilang? Bu, aku masih ada urusan. Gak bisa ngobrol lagi ya? Boleh kita minum bareng? Boleh dong. Ganteng. Kamu zero ya atau one? Apa itu 01? Jahat, pura-pura nggak tahu. Kamu gila ya? Jangan pergi dong. Apa-apaan ini? Sistem apa ini? Bilang mau mengubah nasibku. Kayaknya kamu cuma mau ubah gendernya. Cepat. Cepat. Bawa aku ke hotel. Aduh, Cepat. kamu ngapain? 3 detik, lepas sendiri. Aku
Aku dijebak orang. Tolongin aku. Nanti aku ganti rugi. Kincuan si brengsek. Sadis banget, sampai berbekas. Menlin, kali ini jangan. Mudah-mudahan dimaafin. Dia lagi gila apa? Berani mukulin aku. Kalau nggak minta maaf sambil jongkok, aku nggak bakal maafin. Betul, ibunya udah kirim undangan nikah. Nanti nikah nggak ada pengantin. Maluin mereka. Nggak sampai 3 hari, pasti Nyungsep minta maaf. Halo, Kuo Xiao. Menlin, aku pulang duluan. Nanti kalau ada kesempatan, ayo makan bareng. Iya, nunggu teleponmu. Oke, ketemu nanti. Oh. Kuo Xiao ya? Dia bilang pulang duluan, mau ketemu. Mending putus total sama Kincuan. Kamu kan mantan Kuo Xiao. Dia anak orang kaya, segalanya. Jauh lebih baik dari si Kincuan. Ribuan kali lebih baik dia ke aku. Demi kebaikanmu yang selalu nurut, aku kasih dia kesempatan lagi. Kalau kali ini dia masih nggak bikin aku puas, aku akan cari Kuo Xiao. Iya. Ini ada 100.000 yuan buat kompensasi buat kamu. Kalau masih kurang, kamu bisa hubungi aku kapan aja. Aku akan tanggung jawab atas kamu. Wah. Cewek ini benar-benar arogan banget. Gampang banget ngasih aku 100.000. Bilang mau tanggung jawab atas aku. Padahal kan aku yang untung, ya kan? Nggak denger ya? Hadiah turun mobil 188.000. Kurang 1 sen aja nggak boleh. Ternyata di dunia ini, beneran ada cewek yang mau ngasih duit ke cowok. Lihat, Lihat, hari ini jam 12. Setelah kejadian ini, harga saham Singhao Group bakal turun drastis. Banyak investor bakal jual saham dengan harga murah. Singhao Group. Perusahaan mereka, Jiang Menlin. Tapi mobil listrik ini cuma salah satu dari 3 departemen utama di perusahaan mereka. Masalah baterai ini emang jadi titik lemah perusahaan mereka. Teknologi yang aku punya bisa bantu mereka. Tapi mereka juga nggak bakal percaya sama aku. Yang benar, nikah sama Jiang Menlin lagi. Mending uang mahal 380.000 ini aku pakai buat beli saham perusahaan mereka. Oh ya, di mana hasil investigasi yang aku minta pagi tadi? Sudah ketemu, datanya sudah dikirim ke Anda. Nilai pasar perusahaan langsung rugi hampir 2 miliar karena kecelakaan ini. Pak Wang, Anda kepala RD, Anda yang jelaskan. Penyebab kecelakaan ini karena kualitas baterai. Nggak terkontrol dengan baik, memang tanggung jawab kita. Aku nggak mau cari kambing hitam, aku mau cara buat selesaikan masalah. Perusahaan selama ini udah ngeluarin banyak duit buat riset baterai. Kenapa sampai sekarang masih nggak bisa kasih aku penjelasan masak? Pak Xia, semua baterai buat mobil listrik di pasaran pakai baterai lithium ion. Mau hemat waktu,
Tambah daya jelajah, harus pakai baterai solid state. Tapi sekarang di pasaran nggak ada perusahaan manapun yang bisa kuasain teknologi ini sepenuhnya. Pak Sia udah punya pacar kapan? Bos Sia, sebenarnya ada tim kecil di internet sebelumnya yang sudah punya hasil penelitian di bidang baterai padat. Dan paten mereka bahkan memenangkan penghargaan internasional. Kalau kita rekrut mereka ke tim RD perusahaan, mungkin bisa membantu perkembangan perusahaan. Kalau benar-benar ada talenta seperti itu, baik beli paten mereka, maupun akuisisi mereka masuk perusahaan, baik 10 juta, maupun 20 juta, kita akan lakukan segala cara untuk merekrut mereka ke perusahaan. Mengerti. Rapat selesai. Oh ya, siaran pers dari departemen PR kalian. Kok malah menyalahkan semua pada pemilik mobil? Siapa yang suruh kalian lakukan begini? Kalian pikir pakai otak nggak sih? Maaf Bos Sia, saya segera perbaiki. Segera hubungi pemilik mobil, selesaikan semua urusan penanganannya. Sikap harus tulus, kompensasi harus memuaskan pihak lain. Kalau urusan kecil seperti ini saja nggak bisa ditangani, kamu bisa keluar. Ya, Lulusan universitas ternama. Jurusan teknik kimia energi baru. Di rumah cuma ada ibu, berbakti dan rajin. Tidak ada kebiasaan buruk. Saham grup Singhao sekarang sudah jatuh ke titik terendah. Prospek pasar mobil listrik memang bagus. Haruskah percaya prediksi sistem? Beli sekarang? Lupa kartu bank. Masih ada di Jiang Manlin. Manlin, lihat tas ini, cantik banget ya. Wah, minta maaf nih datang. Sekarang baru telepon? Telat. Tut. Udah batalin tunangan masih mau pakai uangku. Halo, kartu saya hilang, mau lapor kehilangan. Tolong bekukan akun saya dulu. 2 tas ini kami ambil. Oke, Manlin. Kamu kaya nih, beli 2 tas sekaligus. Ini kan kamu mau ulang tahun? Yang satu lagi buat kado ulang tahunmu. Beneran? Asyik banget. Makasih sayang. Halo, total 68.000. HM, bayar pakai kartu. Aduh sayang, bikin kamu keluar uang lagi. Nggak apa-apa. Lagi pula pakai kartunya Kincuan. Dia kali ini keterlaluan banget, sampai mukulin kamu. Ambil uangnya buat beliin kamu tas sebagai ganti rugi. Bukannya memang seharusnya? Silakan masukkan PIN-nya. Transaksi gagal. Kenapa nih? Jangan-jangan PIN-nya salah? Coba lagi sekali ya. Masa sih? Barusan makan masih bisa kok. Apa mesin? Kalian yang rusak? Ya, pasti ini masalah mesin kalian. Oke, saya akan ganti mesinnya untuk Anda. Silakan masukkan kata sandi Anda lagi. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Mungkinkah Kincuan yang membekukan kartunya? Kincuan berani memblokir kartuku? Kali ini, tidak peduli seberapa dalam dia meminta maaf. Aku tidak akan memaafkannya. Nona, lihat. Apakah Anda masih mau kedua tas ini? Apa? Kamu pikir aku tidak mampu beli? Bukan, Anda salah paham. Tidak mau mengeluarkan uang untukku, ya? Ada orang lain yang mau. Halo, Manlin. Xiaojie, aku di Kuojing. Suka 2 tas ini. Bisakah kamu datang? Membelikannya untukku? Tas-tasmu itu palsu. Nanti aku ajak beli yang asli. Iya.
Aku sibuk, lagi urus bisnis ratusan juta. Oke. Sayang, sudah dulu. Ayo, sayang, lanjutkan bisnis kita. Halo? Nona, tas ini. Tas ini jelek sekali. Kami tiba-tiba tidak mau. Ayo pergi. Aku? Ayo. Ah, Satu lagi. tunggu sebentar. Ayo, sayang, coba ini. Aku yang buat sendiri untukmu. Sudah bilang tidak mau makan, tidak mau makan. Menyebalkan. Makan sendiri saja. Ternyata cinta dan tidak cinta, memang sangat jelas bedanya. Diri di kehidupan sebelumnya, benar-benar lucu. Wah, telepon lagi. Sepertinya mendekati hari pernikahan. Tahu khawatir. Biarkan dia khawatir saja. Berani memblokir kartuku. Sekarang, meskipun dia berlutut minta maaf padaku, aku belum tentu akan memaafkannya. Begitu. Jiang Menlin, aku kasih waktu 3 hari. Untuk pindah dari rumahku. Kalau tidak, aku akan urus sendiri. Inilah akibatnya melawanku. Biarkan dia menyesal. Halo, Asin. Acuan, kabar baik nih. Kita akan jadi kaya. 10 juta. Apa? 10 juta? Lihat. Ini bagus. Bagaimana dengan rencana pernikahanmu dengan anak Kuo itu? Kakek, jangan bicara lagi. Aku tidak mungkin menikah dengan Kuo Xiaojie, si playboy itu. Ya ampun. Wan Xing. Orang tuamu sudah tiada sejak lama, kakek yang membesarkan kalian berdua. Kakek yang membesarkan kalian berdua. Chen Hao itu anaknya suka main. Di luar negeri nggak mau pulang. Semua urusan grup, kamu yang tangani. Kakek cuma mau cari orang yang bisa diandalkan buat bantuin kamu. Anak keluarga Kuo itu, meski agak playboy. Tapi, Sudah, jangan lanjutin lagi. Soal ini, aku nggak bakal setuju. Aku nggak butuh dibantuin siapa-siapa. Urusan grup, aku bisa urusin sendiri. bukan kakek maksa kamu. Kakek udah tua. Takut nggak sempat lihat kamu menikah. Apa dia orang penting yang bakal ubah nasibku? Kayak kata sistem? Tapi, aku aja nggak tahu namanya. Hah? Itu kan si siapa tadi? Dia pasti tahu, ini kafe yang paling sering aku datengin. Kayaknya, dia nungguin aku di sini. Susin. Dia mau apa?
lupakan. Acuan, kok cuma kamu doang? Menlin mana? Aku udah putus sama dia. Hah? Putus? Kamu bercanda? Kan pernikahan kalian udah direncanain. Kok tiba-tiba? Lagi pula, kamu kan sayang banget sama dia. Begini. Cinta yang cuma satu arah, nggak bakal ada hasilnya. Ah, udahlah. Gak usah bahas ini. Bahas yang serius. Kamu bilang soal uang 1 miliar itu, gimana? Oke, kamu ingat nggak, 2 tahun lalu? Kita ikut kompetisi sains dan teknologi itu secara diam-diam? Paten kita soal penelitian teknologi baterai solid state. Kan menang juga? Coba tebak. Tahu-tahu kemarin ada yang hubungi aku. Mau beli paten kita itu dengan 1 miliar. Bahkan, mau bayar mahal buat rekrut tim kita. Kamu yang pemimpin paten ini. Gimana? Jual atau enggak? Satu miliar? Acuan, apa yang kamu lihat? Oh, Bagaimana, mau dijual atau tidak? Kalau mau dijual, kita bisa pensiun sekarang juga, masih ngapain? Jadi Buddha di sini? begini Yasin. Menurut saya, industri mobil energi baru memiliki potensi yang sangat besar. Dan teknologi baterai solid state ini adalah kunci pengembangan energi baru. Daripada kita jual sekarang, lebih baik kita berwirausaha sendiri dan lakukan penelitian pengembangan. Saat ini kita sementara kehilangan 10 juta. Tapi 5 tahun ke depan, mungkin itu akan memberi kita 1 miliar, bahkan 10 miliar. Saran saya adalah tidak dijual. Tentu saja paten ini bukan hanya milik saya. Tapi jika kamu benar-benar ingin jual, Tidak. Tidak jadi dijual. Saya percaya padamu. Pas sekali, aku sudah lama ingin memecat bosku yang menyebalkan itu. Bagaimana kalau kita cari orang dan jalankan sendiri? oke. Ayo. Sudah datang, sudah datang. Bukankah itu? Jangan pedulikan dia. Hari ini seberapapun dia memohon padaku, aku tidak akan memaafkannya. Dia sudah pergi. Dia pergi begitu saja? Menlin, menurutku, lebih baik kamu langsung saja. Bersama Tuan Kuo. Nanti dia pasti menyesal. Jadi, kalian berdua benar-benar tidak ada kemungkinan lagi? Terus pernikahan bagaimana? Semua orang tahu kan? Kamu akan segera menikah. Soal pernikahan, tidak masalah. Ganti orang saja. Ganti orang? Kamu ini. Oh ya? Usaha wirausaha kita, jalankan saja sesuai yang kita bicarakan barusan. Kamu cari orang yang cocok dulu, aku akan melakukan beberapa persiapan. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Halo, ini aku. Itu. Bisa kita bertemu sebentar? Ada apa? Apakah uangnya kurang? Baik, kalau begitu, bertemu setelah pulang kerja malam ini. Aduh, beberapa hari ini benar-benar capek banget, lembur setiap hari. Karena perusahaan ada masalah itu. Bos marah, semua orang jadi susah. Menlin, kok kamu masih di sini? Biasanya jam segini. Pacar kamu udah jemput pakai mobil. Kenapa hari ini? Dia macet di jalan, bentar lagi nyampe. Oh, oke. Pacar aku jemput, kita duluan ya. Tunggu. Dulu, sebisa apapun sibuknya. Kincuan pasti nyetir duluan. Nungguin aku di bawah. Kincuan, ternyata bukan jemput aku. Kincuan,
Aku gak bakal lupakan ini. Halo, Xiaojie. Malam ini luang? Aku traktir makan enak. Aku di bawah kantor, jemput aku ya. Mobilnya lagi servis, aku kirim alamatnya. Kamu naik taksi aja ke sini. Halo? Aku gantiin ongkosnya. Aku tunggu ya. Halo? Bangsat, Bukan maksud kakek maksa, kakek udah tua, takut gak sempat. Lihat kamu menikah. Maaf, aku telat. Hujan, jalannya macet. Gak apa-apa, duduk dulu. Ada apa? Gak apa-apa. Katakan. Kamu mau apa? Aku kesini mau. Kembaliin uang ini. Kurang. Bukan. Maksudku, malam itu aku rela, gak usah kasih uang. Kalau gitu, kamu mau apa? Kalau emang harus bilang mau apa, ada satu hal. Yang mau minta tolong. Coba dengerin. Aku mau nikah sama kamu. Jangan salah paham, bukan maksud yang beneran, nikah palsu. Awalnya aku sama tunanganku mau nikah, tapi sekarang keluarga dan teman-teman udah pada tahu aku mau nikah. Terus, kalau sekarang dibatalkan, ibuku akan menjadi bahan tertawaan kerabat dan teman-teman seumur hidupnya. Jadi aku ingin mencari seseorang untuk menemaniku mengadakan pernikahan. Cukup jalani prosesnya saja. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu. Aku tidak tertarik dengan pernikahan palsu. Kalau menikah, ya menikah sungguhan. Hah, Kenapa? Kamu tidak mau? kamu tidak ingin mengenaliku lebih dulu? Tidak perlu. Besok bawa buku keluarga, ketemu di kantor catatan sipil. Mari tambahkan WeChat dulu, biar mudah menghubungi. Sudah ditambahkan. Kamu belum memberitahuku namamu. Siawan Sing. Bintang di malam musim panas. Nama yang sangat elegan. Tak kusangka istriku secantik ini. Pasya, apakah Anda benar-benar berencana untuk menikah dengan Qin Chuan itu? Ada masalah? Tidak, tapi bagaimana dengan keluarga Kuo? Bagaimana menjelaskannya kepada kakek? Kakek hanya takut tidak ada yang merawatku setelah dia pergi. Lagi pula, dibandingkan dengan Kuo Xiaojie yang paibu itu, Qin Chuan 1000 kali lebih baik darinya. Selain itu, tujuan keluarga Kuo sejak awal tidak tulus. Kakek akan memahamiku. Oh ya, tentang Qin Chuan. Jangan ungkap identitasku dulu. Kalau dia bertanya tentangku, katakan saja. Aku adalah manajer departemen di bawah grup Xinghao. Mengerti. Menlin, cepat duduk. Ini yang kamu maksud makanan mewah? Kamu tahu apa? Aku di luar negeri selalu kangen makanan ini. Malatang di sini enak banget, coba deh. Aku tidak mau makan. Aku pulang. Tidak mau makannya sudah, buru-buru apa? Sebentar, mau ke rumahku? Aku akan masakinmu sendiri. Tengah malam ke rumahmu? Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Rumahku villa baru. Villa? Kalau begitu, ayo pergi. Wah, Xiaojie, dekorasi rumah kalian terlalu bagus. Lumayanlah, cuma sekitar belasan miliar. Belasan miliar? Bagaimana? Cukup puas? Mau jadi nyonya rumah di sini? Nyonya rumah.
Xiaojie. Kamu akan menikahiku, kan? Menikahimu? Hah? Bodoh. Aku cuma mau main-main, nggak pernah mau nikahin kamu. Tentu saja. Aku pulang ke Indonesia demi kamu. Xiaojie, aku agak lapar. Bukannya kamu bilang mau masakin aku? Oke. Aku bikin mie buat kamu. Jahat. Bocah nakal, kamu ngapain? Nenek, kenapa kamu kesini? Kata ayahmu, sejak pulang ke Indonesia, seharian penuh. Kamu cuma bergaul sama wanita-wanita nggak jelas. Kalau aku nggak datang lihat, kamu mau jadi apa? Nenek, halo, aku pacarnya Xiaojie. Diam. Seperti kamu ini pantas jadi pacar cucuku. Mau masuk keluarga Kuo? Kamu belum cukup level. Aku peringatkan kamu. Xiaojie sudah punya tunangan. Kalau tahu diri, pergilah sendiri. Tunangan? Xiaojie, kamu bohongin aku. Aduh, dengerin dulu. Jangan dengerin omongan nenek. Itu semua bohong, nggak ada tunangan. Hatiku cuma ada kamu. Hari ini kamu pulang dulu. Baik. Pulang, sana. Pergi. Nenek. Aku susah payah minta lamaran ke keluarga Xia buat kamu. Kalau kamu bikin gagal, lihat aku nanti ngapain sama kamu. Iya, nenek. Kamu? Kenapa dia bisa perlakuin aku seperti ini? Bukannya dia bilang pulang ke Indonesia demi aku? Tuan Qin, semua detail pernikahan sudah siap. Apa masih ada yang perlu ditambah? Pernikahan? Nggak ada lagi. Menurutku dekorasinya sudah bagus. Langsung eksekusi aja sesuai ini. Rupanya Qin Chuan diam-diam sembunyikan ini dariku. Dia mau adain pernikahan buat aku. Pasti dia mau siapin semuanya dulu. Kasih kejutan, makanya pura-pura cuek. Pasti begitu. Aku bilang juga, kamu nggak bisa lepas dariku. Itu. Nona Xia, aku. Surat nikah aja udah ada. Masih aja sopan banget. Wansing. Hotel untuk pernikahan sudah aku atur. Aku juga buatkan janji coba gaun pengantin hari ini. Kalau kamu tidak sibuk. Gaun pengantin. Iya, aku takut seleraku jelek. Lebih baik kamu sendiri yang pilih yang kamu suka. Oke. Tunggu. Menlin, duduk. Duduk dulu, bilang aja. Dia sudah selesai untuk pernikahan. Sudah pasti. Aku lihat sendiri. Sudah kubilang, Qin Chuan sangat suka sama kamu. Mana mungkin dia pergi gampangan. Mengendalikannya itu gampang banget. Itu bukan Qin Chuan? Kenapa dia sendirian ke toko gaun pengantin? Ayo, kita lihat. Lihat, di sana. Dia sendirian, gak ajak kamu, gimana mau coba? Jangan-jangan bukan buat kamu belinya? Omong kosong. Kalau bukan buat aku, buat siapa lagi? Keluar. Aku mau lihat siapa. Siapa ini? Aku mau tanya jelas. Tuan Qin? Gaun pengantin ini adalah model terbaru toko kami tahun ini. Sebenarnya juga cocok untuk tunangan Anda. Iya, Tuan Qin. Dan tubuh tunangan Anda jauh lebih baik dari saya. Kalau pakai yang ini, pasti lebih cantik dari saya. Ternyata Qin Chuan minta tolong pegawai toko untuk coba gaun. Jadi, dia benar-benar mau kasih kejutan buat kamu. Jangan kira gini aku bisa maafin dia. Ayo, kita makan. Oke. Wah, Nona Xia, Anda pakai gaun pengantin ini. Seperti dibuat khusus untuk Anda. Sangat cocok. Rasanya yang saya pakai ini sudah gak cocok lagi untuk Anda. Terima kasih. Gimana? Cantik gak? Kamu ngapain sih? Cantik, cantik. Itu. Penampilanmu pakai gaun pengantin sangat cantik.
Terima kasih. Jadi, hotel dan gaun pengantin sudah aku pesin. Waktunya kita pilih tanggal 28 bulan ini. Ada lagi yang perlu aku siapin? Tidak ada. Urusan ini kamu atur saja. Oh iya, ada hal yang mau aku bicarakan sama kamu. Apa? Aku rencana mau jual rumah, bareng teman buat usaha. Mungkin awal-awal belum ada kerjaan. Usaha di bidang apa? Bidang baterai energi baru. Lagi pula aku kan belajar di jurusan ini. Aku juga sudah pertimbangkan matang-matang. Sama survei pasar. Aku yakin bakal cepat untung. Energi baru bagus. Bidang ini prospeknya cerah. Kamu gak marah aku gak ada kerja? Ngapain marah? Kamu mau coba usaha sendiri. Membuktikan kamu orang yang ambisius. Dan pandanganmu juga bagus. Aku dukung kamu. Dia gak cuma gak marah, malah dukung aku. Kalau Jiang Menlin, bisa-bisa langsung putus sama aku. Ada apa? Oh, gak apa-apa. Cuma awal-awal, keuangan agak ketat, soal mas kawin. 188.000 bisa nggak? 188.000? Kalau kamu rasa kurang, nanti pasti aku tambahin. Aku nggak mau mas kawinmu. Anggap aja investasi proyekmu. Kamu gak mau mas kawin? Iya, kalau uangmu kurang. Aku juga bisa tahu. Gak usah. Kamu aja gak mau mas kawin. Aku udah sangat bersyukur, mana berani pakai uangmu. Cuma awal-awal kita mungkin harus sewa rumah. Karena udah nikah, ya udah main peran sampai tuntas. Nanti kakek juga nggak percaya sama aku. Nggak usah. Aku punya rumah 3 kamar di luar lingkar 5, cuma agak jauh. Kalau kamu nggak keberatan, pindah aja ke sana bareng. Hah? Oke, tahu aku langsung ke sana. Itu. Aku biasanya kerja agak sibuk. Perusahaan lagi ada urusan butuh aku duluannya. Alamatnya aku kirim ke HPMU, kamu ingat pindah sendiri. Oh oke. Iya, dadah. Astaga. Aku di kehidupan sebelumnya harus berbuat baik berapa banyak. Bisa ketemu istri yang sempurna gini. Sistem. Ibu mertua, lihat rumah ini lumayan kan? Lokasi masih oke, cuma agak kecil. Mertua, pernikahan Jiang Yang dan Xiao Ting sudah diputuskan. Mertua. Lihatlah, usia kedua anak ini sudah cukup dewasa. Sekarang rumah pernikahan sudah ada, pernikahan ini sudah diputuskan saja. Pernikahan bisa diputuskan, tapi maharnya 38.800. 1 sen pun tidak boleh kurang. 38.800. Bibi, bukankah ini agak terlalu banyak? Saya sekarang pekerjaan belum stabil. Iya, mertua. Kondisi keluarga kita, kamu juga sudah lihat. Mahar 38.800 ini. Bagaimana? Uang segini saja tidak bisa keluarkan, masih mau menikahi anak saya. Kalau bukan karena saya lihat anakmu baik pada anak saya. Saya baru minta 38.800, kalau tidak, paling tidak harus 60.000. Xiao Ting, coba kamu bicarakan dengan Bibi. Bicara apa? Ibu saya membesarkan saya sampai besar mudahkah? Uang segini saja tidak bisa keluarkan, saya lihat pernikahan ini jangan dilanjutkan. Dengarkan penjelasanku. Kami tidak bilang tidak memberi. Iya, mertua, kami akan cari cara. Halo. Anda Tuan Qin Chuan ya? Ah iya, saya. Halo. Dengar Anda ada rumah mau dijual. Perusahaan khusus mengutus saya datang, melihat langsung rumah Anda. Kalau setelah dilihat tidak ada masalah, kita bisa tanda tangan kontrak. Baik, saya antar kamu lihat. Ayo, kalian di sini ngapain? Ini, Dia pacar kakak saya, jangan pedulikan. Kalian bagaimana bisa masuk? tentu saja anak saya buatkan kunci. Saya buka pintu masuk. Mungkinkah saya bisa masuk dengan memanjat tembok? Di sini tidak menyambut kalian, silakan keluar. Kamu, Yang bernama Qin, bagaimana kamu bicara dengan ibuku? Kamu berani sekali, kalau sampai kakak saya tahu. Kamu hati-hati berlutut papan cuci. Iya Qin Chuan, saya lihat kamu sekarang. Semakin tidak mengerti aturan. Kalian datang ke rumah saya mau apa? rumahmu, ini rumahmu. Kalau tidak, Jiang Yang, apa maksudmu? Bukankah kau bilang rumah ini adalah rumah keluarga Yu? Dibeli jadi rumah pernikahan untuk kita berdua kan? Kenapa jadi rumahnya dia sekarang? rumah pernikahan? Ayo kita pergi. Hei, jangan. Xiao Ting, dengarkan penjelasanku dulu. Rumah ini memang milik kita. Memang benar, rumah ini.
adalah rumah pernikahan untuk Xiaoting dan anakku. Ibu mertua, kami tidak bohong. Tapi yang dia katakan barusan, itu bagaimana ceritanya? Dia adalah pacar kakak Jianyang. Aku dan putriku sudah sepakat setelah mereka menikah nanti. Rumah ini akan kami berikan ke Jianyang jadi rumah pernikahannya. Dianggap sebagai hadiah pernikahan dari kakak untuk adiknya. Mungkin urusan ini Manlin belum sempat memberitahu dia kan? Memberitahuku? Jiang Menlin, kamu hebat sekali. Di balik belakangku tanpa aku tahu sama sekali. Malah berencana menghadiahkan rumahku secara cuma-cuma ke orang lain. Qin Chuan, aku lihat rumah ini. Diberikan ke Jianyang jadi rumah pernikahan. Kamu tidak punya keberatan kan? Keberatan? Kalian semua keluar dari sini sekarang. Qin Chuan, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu ke ayahku? Qin Chuan, apa kamu gila? Nak, kamu tidak apa-apa kan? Qin Chuan, apa kamu mau memberontak sekarang? Berani sampai main tangan, aku lihat kamu memang tidak mau nikah lagi dengan putriku kan? Putus. Aku akan telepon kakakku sekarang suruh dia putus denganmu, berani memukulku? Ya, saya telepon. HMPH, sekarang kamu baru takut? Sudah terlambat, kecuali kalau kamu berlutut sekarang minta maaf sama aku. Berlutut minta maaf? Kamu juga atas minta itu? Kamu tidak mau minta maaf juga boleh, tapi kamu harus. Bu, kamu membela siapa sih? Kamu boleh tidak minta maaf, tapi kamu harus keluarin 38.000 yuan buat adikku, anggap saja itu ganti rugi kerusakan mentalnya. Kalau tidak mau, aku akan suruh putriku mundur dari pernikahan MU. Ibu MU sudah memberitahu kabar pernikahan kalian ke semua saudara dan temannya MU. Kalau sekarang Manlin mau putus dengan MU, konsekuensinya, kamu bisa bayangkan sendiri. Ya, 388.000, tidak boleh kurang sepeser pun. Dan juga, aku sudah membicarakannya dengan Manlin soal rumah ini. Setelah kamu menikah, rumah ini akan kuberikan ke Jianyang. Berikan ke dia? Lalu aku tinggal di mana? Suruh ibumu bayar lagi untuk beli rumah baru untukmu lah. Kalau keluargamu tidak mampu beli rumah, jangan harap bisa menikahi putriku. Rumahku kuberikan ke dia. Aku akan beli rumah baru sendiri. Benar? Dan aku akan beli 388 lagi. Itu benar. Jiang Manlin tidak memberitahumu kan? Tentang apa? Aku dan Jiang Manlin sudah selesai sepenuhnya. Selesai? Kamu benar-benar putus dengan kakakku? Apa terakhir di KTV belum cukup memukulmu sampai sadar? Kakakmu yang minta putus pertunangan denganku. Aku setuju. Ini tidak mungkin. Kamu sudah ngejar kakakku selama bertahun-tahun. Baru saja dia setuju untuk bersama denganmu. Dulu kamu selalu menuruti apapun keinginannya. Kakakmu tidak mungkin benar-benar putus. Kalau begitu aku akan memberitahu kalian sekarang, mulai saat ini. Aku dan Jiang Manlin sudah tidak ada hubungan sama sekali, dan juga tidak ada hubungan dengan kalian sekeluarga. Ini adalah rumahku, aku berencana untuk menjualnya. Silakan keluar. Ini jual rumah? Apa hakmu jual rumah ini? Kalau kamu jual rumah ini, bagaimana nasib anakku? Itu urusan keluargamu, bukan urusanku. Kamu? Kalau kalian tidak keluar juga, aku akan segera panggil polisi. Baiklah, kalian sekeluarga ini bersekongkol untuk menipu aku dan anakku kan? Tidak punya rumah masih mau menikahi putriku? Tidak, mimpilah saja. Ayo pergi. Hei, menantu ipar. Xiaoting, dengarkan aku, bukan seperti itu. Dengarkan aku. Hei, menantu ipar, jangan pergi. Jangan pergi. Ini semua salahmu. Nak, ayo kita pergi, nak. Masih merasa kurang dipukul ya? Qin Chuan, aku tidak akan selesai denganmu. Ayo kita pergi. Qin Chuan, tunggu saja. Kau akan menyesal. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sekarang Lala di dalam rumah tidak ribut lagi. Ayo kita lihat rumahnya. Sudah lama tidak pulang ke rumah. Ayah dan ibu ternyata tidak ada di rumah. Nanti kalau mereka pulang, lihat aku sudah masak banyak makanan di meja. Pasti mereka akan puji aku. Ayah, ibu, kalian sudah pulang? Manlin, kenapa kamu di sini? Ada apa? Aku kan sudah lama tidak pulang, jadi balik untuk lihat kalian. Lihat kita buat apa? Aku tanya kamu. Apa kamu putus dengan Qin Chuan? Putus? Siapa yang bilang? Ya Qin Chuan sendiri yang bilang ke kita. Jiang Manlin, aku kasih tahu. Rumah pernikahan dan uang mahar adikmu belum ada. Kalau kamu berani putus dengannya, aku tidak anggap kamu anakku lagi. Iya, meski Qin Chuan itu anak biasanya. Agak pengecut, tapi dia selalu nurut sama kamu. Tapi apapun yang terjadi antara kalian berdua, kamu sama sekali tidak boleh putus dengannya, setidaknya sampai rumah itu diserahkan ke adikmu, kalau tidak, kamu adalah pendosa keluarga Jiang. Jadi, kalian sama sekali tidak peduli aku bahagia atau tidak. Hanya peduli bisa dapat uang mahar atau tidak. Bisa beli rumah, ya? Aduh Manlin, adikmu cuma punya kamu satu kakak perempuan. Kalau kamu tidak bantu dia, siapa lagi yang bantu?
Bukan ibu tidak peduli kebahagiaanmu. Cuma tanggal pernikahanmu dengan Qin Chuan sudah ditetapkan. Kok tiba-tiba mau putus? Ini bikin saudara dan teman-teman. Gimana lihat kita? Kalau ada masalah, baik-baik dibicarakan. Buat apa bilang putus? Aku tidak putus dengannya. Tidak putus? Tapi Qin Chuan sendiri yang bilang. Iya, dia bahkan bilang mau jual rumah ini. Ini sebenarnya gimana sih? Qin Chuan, dia cuma main peran. Waktu ulang tahun lalu, kan dia bikin aku marah? Ini dia lagi minta maaf, buat kejutan. Jangan bohong kak, dia sampai mau jual rumah ini. Hari ini dia bahkan mukul aku. Aku tidak lihat dia seperti lagi siap-siap minta maaf ke kamu. Kalian terlalu tidak kenal dia. Dia ngejar aku 3 tahun. Baru aku mau sama dia. Mana mungkin dia tega? Putus sama aku? Jujur aja, sebenarnya. Dia sudah diam-diam memilih hotel untuk pernikahan. Dan diam-diam membantu saya mencoba gaun pengantin, hanya menunggu saat pernikahan. Memberi saya kejutan besar. Ini. Kamu yakin hotel dan gaun pengantin itu untukmu? Tentu saja, saya melihatnya sendiri. Kalau tidak, sekarang kemana dia cari orang untuk menikah? Iya ya, kalian baru bertengkar beberapa hari lalu. Kalau bukan untukmu, untuk siapa? Lalu bagaimana dengan rumahnya yang dijual? Sebelumnya saya mengeluh rumah itu terlalu kecil. Mungkin dia ingin membeli yang lebih besar untuk saya. Yang penting tidak putus. Renlin, begini, bukankah kita sudah minta mahar? 388.000 darinya. Kali ini, tambah lagi. Tambah 100.000, bagaimana? Harus tambah mobil juga. Kalau dia tidak mau kasih rumah, suruh dia kasih mobil sebagai hadiah pernikahan. Ya, begitu saja. Kalau dia ingin menikah dengan saya, harus ikut kata saya. Anakku yang baik. Bos, kamu benar-benar mau pergi? Iya, bos. Ini terlalu mendadak. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan proyek tim kita? Tenang, semua proyek sudah saya serahkan. Kalau masih ada masalah, kirim pesan saja. Salah CEO itu, cuma tahu menjilat sepanjang hari. Posisi manajer seharusnya milik bos kita. Dia curi dengan menjilat. Iya, bos juga buta, yang kerja keras tidak dilihat, tapi yang menjilat disukai. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau didengar orang, tidak baik. Saya pergi bukan karena manajer Yo, tapi ingin mencoba berwirausaha. Coba sendiri. Wirausaha? Bagaimana kalau kami ikut? Kalau kamu pergi, CEO pasti lebih tidak suka pada kami. Apa ini? Waktu kerja ngumpul ngapain? Mau memberontak? Kembali ke tempat kerja, Qin Chuan. Datang ke kantor saya. Supervisor Qin, proyek pengembangan baterai padat ini sudah setengah tahun lebih, kenapa belum ada kemajuan? Apa yang kamu lakukan? Manajer Yo, kamu pikir proyek ini mudah? Persetujuan dana proyek ini tidak kau setujui. Tanpa dana, bagaimana beli bahan, eksperimen, dan riset? Berhenti, jangan selalu bicara uang. Perusahaan sudah bayar gajimu. Proyek ini diserahkan padamu. Kamu harus berikan aku hasil. Kalau tidak, buat apa perusahaan bayar kamu? Baiklah, aku benar-benar tidak bisa kerjakan tugas ini. Cari saja orang lain yang lebih hebat. Menggunakan ancaman pengunduran diri padaku? Tidak, aku cuma benar-benar tidak mau lanjut lagi. Mau pergi, boleh saja. Tapi semua bonus dan komisi kamu semester pertama. Jangan harap dapat. Selain itu, gaji bulan ini juga dipotong setengah. Atas dasar apa? Atas dasar aku bos kamu. Apa, tidak terima? Kalau tidak terima, bisa laporkan aku. Kamu? Qin Chuan, aku peringatkan kamu. Entah kamu diam-diam tinggal di sini dan selesaikan proyek yang ada, atau pergi ke pengadilan laporkan aku. Aku tidak takut kamu laporkan aku punya banyak waktu. Keluar. Tidak bisa. Pekerjaan ini harus didudukkan. Kalau tidak, semua kerjaan sebelumnya sia-sia. Dan di pihak Susin, perkiraannya juga sudah siap hampir semuanya. Ding, informasi keberuntungan hari ini sudah terkirim. Tuan rumah, apakah mau menerima? Sistem, datang pas sekali. Lihat apa ada berita yang menguntungkan buat aku. Menjual dokumen rahasia perusahaan untuk dapat imbalan. Kamu ini, Yo Hao, ternyata diam-diam jual dokumen rahasia perusahaan. Pantas saja di akhir-akhir ini ganti mobil mewah, beli rumah mewah.
Manajer Liu, kenapa pilih tempat di sini? Ini kan wakil direktur perusahaan lawan. Bagaimana kalau ketahuan sama orang perusahaan kamu? Tenang saja, Manajer Liu. Sekarang jam kerja, tidak ada yang datang. Dan tempat yang semakin berbahaya, semakin aman. Kerja bagus. Terima kasih, Manajer Liu. Lain kali ganti tempat transaksi, di sini aku selalu merasa tidak aman. Wah! Tak disangka, cuma data proyek biasa. Bisa ditukar dengan uang sebanyak ini. Uangnya terlalu mudah didapat. Cincuan, kamu ngapain? Siapa yang izinkan kamu masuk? Manajer Yo. Aku datang untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Boleh saja. Sekarang pergi. Kalau begitu aku harap Manajer Yo bisa berikan bonusku. Bayarkan kinerja dan gajiku secara penuh, kalau tidak. Bayarin penuh buatmu? Mimpi aja. Bukannya udah kubilang sebelumnya? Selama kau mau keluar, tidak akan kuberi 1 sen pun buatmu. Oke. Kalau begitu, Manajer Yo, lihat dulu ini. Hei, Kau mengikutiku? Manajer Yo, kau menjual dokumen rahasia perusahaan. Menurut peraturan industri, kalau ringkasnya kau akan diblokir dari seluruh industri ini. Kalau yang parah, kau harus masuk penjara, Manajer Yo. Kau melihat dengan mata mana itu adalah dokumen rahasia perusahaan? Buktinya di mana? Kalau tidak salah tebakku. Orang itu adalah wakil manajer Liu dari perusahaan pesaing kan? Kenapa dia memberimu sekotak besar uang? Sulit ditebak ya. Bagaimana kalau aku periksa dulu dan kirim ke bos? Ini bagus. Jangan. Kepala tim Qin. Bukan, Kak Qin. Mari kita bicara baik-baik. Apapun yang kau inginkan, aku akan menuruti permintaanmu. Permintaanku tidak terlalu banyak. Aku cuma mau bonus, gaji kinerjaku. Dibayar semuanya tanpa kurang 1 sen pun. Dan setelah aku keluar, kau tidak boleh menyulitkan anggota kelompokku. Tentu. Bonus dan komisi MU tidak hanya akan kubayar. Aku akan bayarin 2 kali lipat, jadi 2 kali lipat, tenang saja. Setelah kau pergi, aku tidak akan menyulitkan anggota kelompokmu. Tenang saja, tenang. Kalau begitu terima kasih Manajer Yo. Sudah seharusnya, lihat video itu kan. Aku tidak akan kirim video itu ke bos. Lagi pula bos selalu menyukai orang penjilat seperti MU. Tentu saja aku juga tidak akan menghapusnya. Setelah bonus, kinerja dan gajiku sudah kuterima semua. Kita bicara lagi nanti. Oke. Baiklah, aku antar kau keluar. Tenang saja, kinerja dan bonusmu. Pasti akan kubayar semuanya. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Sudah. Kepala tim Qin, jangan lupa ya janji kita berdua. Lihat apa lihat? Tidak perlu kerja ya? Yang minta kalian cari terakhir kali. Tim pengembangan baterai solid state. Kenapa sampai sekarang belum ada hasilnya? Bos ya, kami sudah cari tim itu, mereka tidak mau jual patennya. Juga tidak mau bergabung dengan perusahaan kita. Tidak mau jual? Kenapa tidak mau? Apakah gaji yang kami tawarkan terlalu sedikit? Bukan, uangnya sudah kami keluarkan sampai 30 juta, mereka bilang. Berencana mendirikan perusahaan sendiri untuk riset dan pengembangan, tapi mereka bilang, bisa berkolaborasi dengan perusahaan kami, ada kesempatannya. Tim kecil orang lain saja bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Kenapa perusahaan sebesar kita malah tidak bisa? Bicara dong. Rapat dihentikan. Tadi Pak Sia tersenyum ya? Sepertinya belum pernah lihat Pak Sia tersenyum saat rapat. Jangan-jangan Pak Sia benar-benar jatuh cinta? Masa sih? Pria sehebat apa yang bisa menguasai Pak Sia? Tapi kalau benar, aku harap mereka selamanya bersama. Supaya hidupku juga lebih enak. Halo. Halo, Wan Xing. Ini aku, nggak ganggu kerjaanmu kan? Nggak. Ada apa?
Aku baru tiba di rumahmu sesuai alamat yang kamu kasih. Sekarang lagi masak sup dan masakan buatmu. Mau tanya kapan pulang kerja? Biar aku mulai goreng. Sebentar lagi, sekitar jam 8:30 sampai rumah. Oke, aku tunggu di rumah siapin makan. Ya, baiklah. Ding dong. Informasi darurat. Cek. Di kompleks Xingfu ada seorang pembunuh berantai pemerkosa. 500.000 yuan. Uangnya lumayan banyak. Sudahlah, pembunuh berantai pemerkosa ini terlalu berbahaya. Lebih baik aku laporkan ke polisi. Halo, saya mau lapor ke polisi. Turun di sini saja. Depan terlalu gelap, biar aku antar pulang. Jangan, kalau dia lihat, identitasku terbongkar. Dari sini ke kompleks nggak jauh lagi, kamu pulang saja. Baiklah, Pak Xia hati-hati. Ya. Kenapa nggak angkat telepon? Sistem. Ya, Ulangi informasi darurat tadi. baik. Pembunuh berantai pemerkosa, tangkap dia. Bisa dapat hadiah resmi, jumlahnya 500.000 yuan. Kompleks Xingfu. Tapi ini kan kompleks Xingfu. Jam 8.20. Waduh. Sayang, ternyata liar ya. Semakin kamu teriak, semakin aku bersemangat. Kamu mau uang ya? Berapapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Uang. Tentu saja aku mau. Tapi sekarang, aku lebih menginginkanmu. Wansing, kamu di mana? Tolong. Sayang. Berani-beraninya tendang adikku. Jangan mendekat. Aku ini CEO grup Xia. Xia Wansing. Kalau kamu pergi sekarang, aku tidak akan menuntutmu. Kalau tidak, sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Mengancam aku? Aku sudah punya beberapa nyawa di tanganku, tidak akan rugi tambah kamu. Kalau tertangkap, sudah pasti mati. Kamu pikir masih ada kesempatan masuk penjara? Kamu masih bisa menakut-nakutiku? Kamu mau uangnya? Aku bisa kasih. 1 juta, 10 juta, aku bisa kasih. Uang, sekarang sudah tidak penting lagi bagiku. Cukup untuk hidup saja, yang aku inginkan sekarang adalah mencicipi rasanya bos yang galak. Wansing, kamu di mana? Wansing, Clean. Wansing, Diam. Kalau masih bicara, aku tusuk kamu. kok aku dengar suara Wansing? Jangan-jangan aku berhalusinasi. Nah, gitu dong. Kerja sama yang baik, menguntungkan kita berdua. Ayo. Sekarang, biarkan aku menikmati waktu bersamamu.
Jangan sentuh aku. Wan Xing, kamu baik-baik saja? King Chuan, aku takut sekali. Sudah aman? Sudah aman. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, jangan takut. Awalnya tidak mau membunuh. Kalian ini manis-manis, maksa banget sih. Sang Baoshan, jangan neko-neko. Kamu sudah dihukum. Rekanku sudah sampai. Kamu polisi? Betul. Letakkan senjatamu sekarang, ikut aku ke kantor polisi. Aku bisa anggap kamu menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Masih ada harapan hidup buatku? Lebih baik bunuh satu polisi sebelum mati. Bawa satu teman seperjuangan. Jangan bergerak. Diam. Aku tembak kalau bergerak lagi. Naik. Kapten, identitas terkonfirmasi. Itu Sang Baoshan. Bawa pergi. Jangan macam-macam jalan. Kalian baik-baik saja? Baik, terima kasih. Sebaiknya berikan kontak, nanti kami butuh bantuan kalian. Untuk keterangan. Oke. Saya Qin Chuan, nomor telepon. Qin Chuan. Anda yang telepon lapor tadi? Iya. Bagus. Kali ini Anda berjasa besar. Nanti sempatkan ke kantor polisi. Untuk keterangan sekalian ambil hadiah 500 juta. Baik, terima kasih Pak Polisi. Kami duluan ya. Silakan. Sakit? Gak apa, gak sakit. Kenapa nekat? Lihat dia bawa pisau masih berani lawan. Karena kamu istriku. Aku gak bisa lihat kamu disakiti orang. Wan Xing. Meski kita baru kenal. Agak aneh. Tapi aku sungguh suka kamu. Aku juga suka kamu. Tunggu, lenganmu masih luka. Gak apa, kalau gak lanjut sekarang. Bagian lain bakal lebih parah. Wan Xing. Gak nyangka kamu seberani ini. Memang gak suka? Suka-suka. Terus yang dulu? Yang dulu gak hitung. Aku dikasih obat, gak sadar. Mulai malam ini, kita suami istri beneran. Persiapan pernikahan sudah selesai. Kapan kita ketemu kakek? Kakek belum tahu kalau aku dan King Chuan sudah nikah. Aku nggak tahu dia setuju nggak. Dan King Chuan sampai sekarang juga belum tahu identitas asliku. Kenapa? Ada yang mengganggu? Nggak, kakek lagi kurang sehat. Nanti aja cari waktu ketemu. Oke, terserah kamu, Wan Xing. Seminggu lagi, aku kasih pernikahan yang memuaskan. Lagi. Ada apa, Menling Qian? Tinggal seminggu lagi sampai tanggal pernikahan aku dan King Chuan. Kamu bilang, kenapa dia belum juga cari aku? Sebentar lagi, kayaknya sebentar lagi. 2 hari ini pasti. Nanti, Dia pasti akan cari kamu. Terus, bawa cincin nikah? lalu berlutut dan bilang ke kamu, Menlin. Aku sudah siapkan semuanya. Maafin aku ya. Nikah sama aku. Iya, orang tuaku bilang, minta tambahan uang mahar 100.000 lagi. Sama 1 mobil. Menurutmu, nanti King Chuan bakal setuju nggak? Pasti dong. Aku kasih tahu, ini kesempatan terakhirmu. Buat Nawa. Kalau udah nikah, nggak bisa mundur lagi. Iya, nanti pas turun mobil. Harus minta uang turun mobil juga. Kalau nggak, kita nggak turun. Uang turun mobil. Apa nggak berlebihan banget sih? Berlebihan apanya? Dasar kamu bodoh. Nanti kan seluruh dirimu jadi milik dia.
Suruh dia keluar duit lebih. Kenapa? Tenang aja. Nanti aku yang mintain buat kamu. Gak usah kamu yang ngomong. Aku masih agak khawatir. Gimana kalau besok kamu bantuin aku janjian sama dia berdua aja. Bantu aku selidiki. Boleh juga. Aku tahu kamu yang paling baik. Apa yang mau kamu bicarakan? Duduk dulu. Kenapa? Gak ada urusan gak boleh cari kamu? Aku lagi sibuk urusan bisnis. Kalau kamu gak ada urusan, aku duluan ya. Bisnis? Kamu mau buka perusahaan sendiri, jadi bos? Ada hubungannya sama kamu? Aku pergi. Tunggu dulu. Aku kesini mau tanya. Soal pernikahan kamu sama Manlin. Kalian kan mau nikah minggu depan. Kapan kamu rencananya mau minta maaf sama dia? Minta maaf? Aku minta maaf sama dia? Kalau kamu nggak minta maaf, menurutmu dia bakal setuju nikah sama kamu? Nikah sama aku? Apa aku bilang mau nikah sama dia? Lagi pula, aku sama dia, malah ulang tahunnya dulu. Udah selesai total. Buat apa aku nikah sama dia? Terus kamu pesan hotel, pilih gaun pengantin. Masa bukan buat dia? Mbak? Jangan-jangan kamu pikir selain Jiamelin? Gak ada yang mau nikah sama aku? Terima kasih telah membantu polisi menangkap buronan Sang Baoshan. Hadiah 500.000 sudah ditransfer ke rekeningmu. Tolong cek ya. Oke, nanti saya cek. 500.000 sudah diterima, terima kasih. 500.000. Qin Chuan baru mulai bisnis, sudah bisa menghasilkan sebanyak ini? Ada hal lain? Kalau tidak ada, saya pergi dulu. Kamu tidak berencana menikahinya? Itu urusanku, bukan? Tunggu, Kamu mau apa? Kak Chuan, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Tapi kamu selalu bersama Jiang Manlin. Jadi aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku. Sekarang, karena kalian sudah putus. Kita, Aku tidak peduli kamu suka atau tidak. Lagi pula kamu sahabatnya Jiang Manlin. Kamu bilang begitu, tidak jijik sendiri? sahabat apa sih? Dia tidak pantas untukmu, kamu begitu baik padanya. Dia cuma bisa cari masalah setiap hari. Dan masih berhubungan tidak jelas dengan Kuo Xiaojie. Akulah yang tulus padamu. Lepaskan. Aku sudah punya istri sekarang, kalau kamu ganggu lagi, aku akan laporkan ke polisi. Qin Chuan, Kakek, Wan Xing, kamu datang. Duduklah. kakek. Kenapa hari ini buru-buru panggil aku pulang? Oh, begini. Hari ini, anak Kuo akan berkunjung ke sini. Aku ingin kalian anak muda saling kenal lebih dekat. Kakek, aku sudah bilang. Aku tidak mau menikah dengan Paigo Kuo Xiaojie itu. Kenapa kakek memaksaku? Kamu ini selalu berprasangka buruk padanya. Dia cuma waktu kecil main ke sini, merebut mainanmu saja. Sampai sekarang masih dendam. Bukan karena itu, kakek. Aku dan Xiaojie sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan aku sudah suruh orang selidiki. Selama dia di luar negeri, dia tidak pernah belajar apapun dan hidup berfoya-foya sepanjang hari. Pacarnya diganti hampir setiap minggu, orang macam ini. Bagaimana kamu minta saya menerimanya? Lagi pula, saya sudah menikah. Apa? Menikah? Dengan siapa kamu menikah? Tentu saja, dengan orang yang mau berkorban nyawa untuk saya. Orang yang bisa membuat saya bahagia. Tuan muda dari keluarga mana itu? Ceritakan sedikit. Dia cuma orang biasa, bukan tuan muda dari keluarga besar manapun. Tidak, kamu pasti ditipu oleh kata-kata manis cowok itu. Saya tidak setuju. Kakek, Wan Xing. Ini masalah seumur hidup, bukan mainan. Kamu tidak bisa senaknya sendiri. pokoknya kami sudah mendaftar pernikahan. Apa yang kamu katakan? Kamu berhenti di situ. Tuan muda Kuo sudah datang. Bawa dia masuk. Siap. Cepat kemari, cepat. Duduk, duduk. Kamu ini. Kakek, Xiao Jia. Ayo duduk, duduk. Sudah lama tidak bertemu, Wan Xing. Kesehatan nenekmu masih baik kan? Terima kasih restu kakek. Kesehatan dia sangat baik. Oh iya, dia juga minta saya menyampaikan salam untukmu. Wah. Kakek, tulisanmu sangat bagus loh.
Kamu juga paham kaligrafi? Sedikit saja. Kalau begitu, coba kau komentari. Kakek, tulisanmu sangat mengalir seperti awan dan air. Ujung penanya kuat dan gagah, tidak kalah dibandingkan banyak ahli kaligrafi terkenal. Kamu anak ini, punya pandai menilai. Cuma ini, menguasai semua orang apa terlalu bebas ya? Tidak cocok dengan jabatanmu. Apa omong kosong yang kamu katakan, nak? Ini namanya, setiap orang punya prinsip yang dipegang. Maaf. Guo Xiaojie, kamu tahu Kaisar Qin Shi Huang nama keluarga apa? Kamu bercanda ya? Siapa orang Tionghoa yang tidak tahu, tentu nama keluarga Qin dong. Benarkan kakek? Kakek, apa kamu benar-benar yakin mau menikahkan cucumu dengan orang pemboros seperti ini? HMPH. Saya kira kamu sudah belajar di luar negeri, setidaknya akan ada perbaikan. Menurut saya sih, ilmu yang kamu pelajari semuanya masuk ke pantat sapi, lo kakek. Dengar dulu dong. Keluar, keluar. Urusan pernikahan aku sama Wansing masih belum selesai. Keluar sekarang. Loh pak, Kaisar Qin Shi Huang kan bukan marga Qin, emangnya marga Shi? Pergi. Kakek, jangan marah. Ya, Kian, besok kan udah hari. Aku nikah sama Qin Chuan. Menurut kamu, aku pakai baju yang mana? Nih, yang ini bagus nggak? Menlin, sebenarnya, menurut kamu besok, aku berangkat sendiri ke hotel. Atau minta Qin Chuan jemput, ya? Coba pikir-pikir dulu. Ah, kalau aku langsung ke hotel, kan berarti aku udah maafin dia. Mending, aku tunggu Qin Chuan jemput pakai mobil aja. Besok pas bangun, mobil pengantin udah nunggu di bawah. Yang mana sih yang bagus? Cepat bantu aku. Ah, yang mana aja boleh. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, ngantuk. Aku tidur dulu. Kamu ngapain? Tadi malam nggak tidur, ya, Kian? Udah jam 11, nih. Kok Qin Chuan belum juga datang jemput? Menlin, sebenarnya waktu itu aku. Menurut kamu, aku kelewatan nggak sih? Nggak pernah hubungin dia. Sekarang udah mau nikah. Aku terlalu manja, ya? Jangan. Udahlah, mending aku cari dia ke hotel. Jangan pergi. Lihat siapa nih? Si Chuan, bos kita. Pakai jas jadi kelihatan gagah ya. Dasar lu, mulut lo emang gak bisa ngomong yang benar. Bang Chuan, mana si calon? Kok nggak kelihatan? Iya nih. Katanya calonnya cantik banget, lebih dari artis. Emangnya nggak rela dibawa buat dikenalin ke kita? Buru-buru amat. Nanti pas acara mulai juga bisa lihat. Silakan duduk. Calon pengantin hari ini. Beneran bukan Jiang Menlin? Jangan-jangan cuma sewa pengantin. Buat nipu kita semua? Kan udah nikah sipil. Ngomong-ngomong, orang yang lo cari. Udah ketemu belum? Santai aja, urusan gue emang aman. Tempat sama tim. Udah hampir siap semua. Tinggal nunggu lo yang pimpin kita semua maju. Oke. Habis acara nikahan ini, perusahaan kita. Emang udah waktunya jalan resmi. Para tamu undangan. Acara pernikahan akan segera dimulai. Mari kita sambut mempelai pria naik ke panggung untuk menyampaikan sambutan. Ayo, pergi sampaikan pidato penerimaan penghargaanmu. Saya merasa terhormat bisa membuat kalian semua menyempatkan waktu hadir di pernikahan saya. Pak Sia, benar-benar tidak perlu memberitahu kakek. Dan kerabat lainnya? kakek, meski sekarang tidak memaksa saya menikah dengan keluarga Guo, tapi dia masih kurang mendukung. Tapi Anda dan Qin Chuan sudah menikah secara hukum. Tidak mungkin terus membiarkan mereka tidak bertemu. Dan Qin Chuan sampai sekarang tidak tahu identitas asli Anda. Dulu tidak memberitahunya identitas asli saya. Karena takut dia punya maksud lain. Sekarang,
malah bingung bagaimana mengatakannya. Lagi pula ulang tahun kakek sebentar lagi, nanti. Saya akan atur pertemuan mereka. Hari ini, saya ingin berterima kasih pada ibu saya, teman-teman saya, dan juga seseorang yang telah menemani saya lama. Dialah yang di saat tersulit saya memberikan bantuan di saat paling terpuruk, memberikan dukungan. Sekarang tahu kebaikan saya, kan? Tapi jangan kira dengan beberapa kata manis bisa membuat saya memaafkanmu. Dia juga saat saya mengajukan pengunduran diri untuk berwirausaha, tanpa syarat memilih mendukung saya. Memiliki pasangan jiwa seperti ini adalah hal paling beruntung dalam hidup saya, Qin Chuan. Berwirausaha? Kapan dia bilang mau berwirausaha? Hari ini, saya dengan bangga perkenalkan dia. Dia adalah mempelai wanita saya, Xia Wanxing. Pak Xia, Jiang Manlin, jam kerja. Kamu kesini mau apa? Pak Xia, saya. Jiang Manlin, kamu mau apa? Qin Chuan, saya. Jiang Manlin, hari ini pernikahan saya. Saya tidak peduli kamu mau apa. Saya harap jangan buat masalah, atau jangan salahkan saya tidak kenal kompromi. Qin Chuan, bukankah kau bilang mau menikahiku? Kenapa kau malah menikah dengan orang lain? Ternyata Jiang Manlin adalah mantan pacar Qin Chuan. Jiang Manlin, aku ulangi sekali lagi. Hubungan kita sudah berakhir malam ulang tahunmu. Tempat ini tidak menyebutmu, Wan Bao. Tolong pergi. Qin Chuan, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Dulu aku tidak menghargaimu. Kumohon, beri aku kesempatan lagi, ya? Aku mohon padamu. Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Sudah terlambat. Sudah, cepat pergi. Kau sendiri yang tidak menghargai Qin Chuan. Sekarang malah mau merusak kebahagiaan orang lain. Pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Ayo pergi, Wanxing. Ya, Sudah kubilang jangan datang, kau tidak mau dengar. Apa kau sudah tahu dari dulu? Apa? Kenapa? Kalian putus, bukan urusanku. Aku datang cuma kasih tahu, rumahku mau dikosongkan. Malam ini jangan ke tempatku, cari tempat tinggal sendiri. Wanxing, aku tidak pernah membayangkan ada gadis hebat seperti kamu yang mau jadi istriku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. aku percaya padamu. Cium dong, cium dong. Kenapa sih? Bukankah kau bilang paling cinta aku? Kenapa menikah dengan orang lain? Iya, betul. Aku masih punya Xiaojie. Halo, Manlin. Kamu di mana? Xiaojie. Aku mabuk berat. Bisa jemput aku? Sialan. Aduh. Biasanya tidak terlihat, kok bisa seberat ini? Minuman? Mana minumanku? Xiaojie, kau bilang akan bertanggung jawab padaku, kan? Tentu saja. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Ternyata menikah ini cukup melelahkan. Iya, untungnya banyak proses rumit dihilangkan. Kalau tidak, entah sampai kapan selesainya. Oh iya, Wanxing. Bukannya kamu bilang kakekmu lagi sakit? Kapan kamu bisa bawa aku ketemu kakek? Kita kan udah nikah. Sebagai cucu menantu, aku aja belum pernah ketemu kakek. Kamu kenapa?
Gak apa-apa. Bulan depan kan ulang tahun kakek. Nanti, aku bakal ajak kamu ketemu ya. Ulang tahun? Bagus dong. Kakek suka apa biasanya? Ini kan pertama kali ketemu, lagi ulang tahun pula. Aku gak mungkin datang tangan kosong. Kakek suka barang antik sama kaligrafi. Tapi, jangan keluar duit banyak buat beli barang antik. Kan kamu baru mulai usaha, butuh duit buat banyak hal. Yang penting niatnya sampai aja. Oke, terserah kamu. Kita udah selesai urusan pentingnya. Urusan penting? Urusan penting apa lagi? Malam pertama pernikahan. Malam pengantin baru. Ding dong. Cek pesan. Hari ini jam 3 sore, di toko Giok Yusuan, Jalan Antik Sishi. Ada lukisan Tang Bohu. Tuan rumah bisa cari rejeki. Nilai pasarnya 5 juta. 5 juta? Kuo Shao, sejak kapan kamu tertarik barang antik? Ada pesta aja kamu gak mau, malah maksa aku kesini ngapain? Tertarik apanya? Diancam sama si kakek itu. Jangan-jangan, karena urusan pernikahanmu dengan keluarga Sia? Iya sih awalnya. Tapi pas itu tiba-tiba dikejar-kejar si kakek. Hampir aja dipukuli nenekku. Nggak lama lagi kan ulang tahun si kakek Sia. Nenek suruh beli barang antik buat minta maaf. Tapi kita kan gak ngerti barang gituan. Kamu gak ngerti, bukan berarti gue gak ngerti. Lihat deh, di jalan ini toko Giok Yusuan yang paling bagus. Belanja di sini pasti bener. Kapan kita berangkat? Bos mau beli apa? Aku cuma lihat-lihat dulu. Silakan lihat. Bukan bohong di sepanjang jalan ini. Cuma toko gue yang jual asli, yang lain cuma nipu orang. Hari ini kamu kesini, udah bener tempatnya. Bos, ada kaligrafi atau lukisan? Nah lo cocok banget. Gue baru aja turun gunung. Dapat satu lukisan, ini. Coba lihat ini. Aku nggak ngerti barang antik, jadi nggak bisa bedain asli palsunya lukisan ini. Tapi menurut sistem, di sebelah toko Giok. Cuma ada satu lapak ini. Tempatnya seharusnya nggak salah. Waktunya juga cocok. Kalau nggak ada masalah, seharusnya lukisan inilah yang dimaksud. Gimana bos? Lukisanku bagus kan? Lumayan lah. Bos, ada lukisan lain nggak? Nggak ada, aku jualan utamanya. Uang kuno dan keramik. Lukisan ini juga baru aja aku dapat, kebetulan banget. Walaupun nggak tahu ini karya pelukis siapa. Tapi pasti ini barang berharga. Sepertinya dia juga nggak tahu detail lukisan ini. Kayaknya nggak juga deh. Kamu aja nggak tahu lukisan ini siapa yang bikin. Gimana bisa dibilang barang berharga? Menurutku, ini cuma barang tiruan modern. Masa sih ini barang tiruan? Coba lihat kertas dan tintanya ini. Paling nggak lukisan dari zaman Yasmin atau King. Mana mungkin barang tiruan modern? Pak, kasih harganya dong. Aku baru pindah rumah. Pengen pasang lukisan di kamar buat hiasan. Gini aja, kamu kasih harga, kalau cocok langsung aku beli. Oke, kamu aja yang kasih harganya. Kalau cocok langsung bawa aja. Aku anggap aja buka rezeki. Gini aja deh, aku kasih harga. Segini. 500.000? Kurang nih, tambah dikit. 50, tapi nggak ada 100 ribunya. 50, nggak ada 100 ribunya? Jadi cuma 50.000? Aduh, jangan main-main dong. Beli aja nggak bisa segitu. Bos, harganya bisa nego kok, kita bisa bahas. Aku beneran mau beli. Gimana kalau kamu yang kasih harga? Ya udah, aku nggak minta 500.000, 100.000 aja. Mau ya ambil, nggak mau ya udah. Menurut sistem, lukisan ini adalah karya Tang Bohu waktu muda. Harganya kira-kira sekitar 5 juta. Awalnya aku emang mau beli buat kakeknya Wansing sebagai kado ulang tahun. 100.000 juga udah dapat untung gede. Gini aja deh, 88.000 buat hoki aja.
880.000. Cukup saja bos, lukisan ini bahkan tidak tahu siapa yang melukisnya. Selain itu, gaya lukisannya masih sangat mentah. Mungkin cuma lukisan orang biasa dari zaman kuno. Kalau hari ini Anda tidak mau jual ke saya, nanti setelah ini. Belum tentu bisa terjual loh. Oke, 880.000 ya sudah. Ambil saja. Kalau begitu terima kasih bos. Bayar uangnya. Sudah selesai. Terima kasih, uang sudah diterima. Kakeknya Wansing suka barang antik dan lukisan kaligrafi. Karya Tang Bohu. Seharusnya bisa membuat dia puaskan. Bos, simpan baik-baik, selamat jalan. Oke. Saya kira siapa, ternyata kamu si miskin ini. Kuo Xiaojie. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Melin. Hanya karena satu telepon dari dia. Membunuh saya secara tidak sengaja di hari pernikahan kami. Tidak menyangka, bisa bertemu dia lagi di sini hari ini. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kenapa kamu masih tetap miskin begini? Tidak heran Melin sering datang cari saya. Melin sudah bersama denganmu kan? Iya, apakah kamu merasa sangat marah? Sangat murka? Tidak. Saya sudah menikah. Menlin cocok sekali denganmu. Semoga berhasil. Tunggu. Saya telah merebut pacarmu. Kamu tidak marah malah memberiku ucapan selamat? Untuk apa saya marah? Sudah saya katakan kan? Saya sudah menikah, siapa yang bersama dengan Menlin? Tidak ada hubungannya dengan saya kan? Kamu ini apakah sudah gila karena miskin? Datang ke jalan barang antik mau cari barang murah bagus, ini lukisan yang kamu beli? Iya, apa ada hubungannya denganmu? Jangan-jangan kamu beli dari Qiansan ya? Iya, kenapa? Anak bodoh ini malah beli barang dari Qiansan. Seluruh jalan barang antik ini, siapa yang tidak tahu? Selain orangnya yang asli, di tempat Qiansan. Semua barang lainnya palsu. Benar-benar ada orang bodoh yang mau ngasih uang ke dia. Apakah saya benar-benar tertipu? Lihat ekspresi si bodoh ini, sudah tahu pasti tertipu banyak. Orang miskin sepertimu, juga mau main barang antik? Kamu tahu nggak? Mata yang tajam itu, bisa dilatih dengan uang. Ayo, buka matanya. Fast Family Rose dari era Qianlong, harganya lebih dari 800.000. Cukup buat beli nyawamu. Siapa? Kakek. Kayaknya dia ahli barang antik. Bagaimana kalau nanti minta dia bantu lihat, asli palsunya lukisan ini? Gimana? Fast ini nggak ada masalah kan? Keluarga Kuo, lambat laun akan bangkrut karena kamu. Kakek, hati-hati. Fast ini harganya lebih dari 800.000, dan ini untuk kakek. Untukku? Sudahlah, simpan saja buat nenekmu buat taruh bunga. Tunggu, kakek. Kalau begitu, bisa bantu saya menilai lukisan ini? Lukisan kaligrafi? Iya. Lukisan jelekmu itu jangan dipamerin, oke? Diam. Aku lihat. Lihat aja, pasti palsu. Kalau asli, aku langsung berak sambil handstand. Kaca pembesar. Sudah dibilang palsu masih dilihat, kesel sendiri kan? Kakek, lukisan ini palsu? Masa iya asli? Palsu dong. Waduh, lihat, kakek kesel banget. Kakek, jangan marah. Lukisan ini meskipun palsu. Aku nggak keluar banyak uang, jangan bikin saya takut. Nah, lukisan ini beli berapa? Bisa jual ke saya nggak? Harganya kamu yang tentukan, berapa aja boleh. Maksud kakek, lukisan ini asli? Nggak cuma asli, tapi yang paling asli banget, kayak Ding Shen. Kakek ini kayaknya sering main internet. Nah, kamu tahu nggak, lukisan ini siapa yang bikin? Tang Bohu. Kamu Zhu Zishan kali? Kebanyakan nonton film. Luar biasa. Kamu bisa tahu? Ini karya asli Tang Yin. Aku cuma nebak. Tang Yin siapa? Aku nggak tahu. Mungkin ada hubungannya sama Tang Bohu. Kalau aku nggak salah lihat, ini Tang Yin. Karya masa mudanya. Saat itu, dia sedang meniru lukisan orang lain. Dia belum menemukan gayanya sendiri, jadi
Sangat sedikit orang yang bisa mengenali bahwa ini adalah karyanya. Tidak disangka-sangka, kamu malah bisa mengenalinya. Sungguh jarang sekali, sungguh jarang. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Maksudmu, lukisan ini asli buatannya? Kalau bukan itu, apa lagi? Kamu sedang meragukan kemampuan mataku kan? Tidak berani. Jadi si miskin ini berhasil dapat untung besar. Tapi seharusnya tidak seberapa harganya, anak muda. Siapa namamu? Usaha apa yang keluarga kamu jalankan? Berapa umurmu sekarang? Sudah menikah belum? Dia cuma pekerja biasa, keluarganya sangat miskin sampai tidak bisa makan. Pacarnya bahkan sudah pergi karena dia tidak berguna sama sekali. Diam kau. Tuan Muda. Apa yang dia katakan benar, aku cuma orang biasa. Dan aku sudah menikah. Sudah menikah? Kenapa bisa sudah menikah sih? Terima kasih Tuan Muda sudah membantu menilai lukisan ini. Kita bertemu lagi jika ada nasib baik. Tunggu sebentar, anak muda. Lukisan ini, bolehkah kau jual kepadaku? Di rumahku, aku sudah koleksi banyak lukisan kuno, satu-satunya yang tidak kumiliki adalah karya Tangin. Asalkan kau mau menjualnya, aku bersedia membayar 10 juta. Tuan Muda, apakah kamu pikunnya? Lukisan jelek ini bisa senilai 10 juta? Vasku ini aja harganya 800 ribu loh. Gimana, anak muda? Apakah kau bersedia melepaskannya? Sistem hanya menaksir harganya 5 juta doang. Tua ini langsung tawar 10 juta. Sepertinya dia benar-benar sangat suka lukisan ini. Cuma lukisan ini. Aku beli untuk diberikan kepada kakek Wansing. Kalau aku jual ke dia, dari mana aku mendapatkan pengganti yang lebih baik? Begini deh. Aku tambah 5 juta lagi. 15 juta. Gimana? 15 juta, Pak. Itu cukup untuk beli 2 nyawa. Ahau. Kalau dia masih banyak bicara, tampar saja. Siap. Bagaimana? Masih kurang, nah? Hidup. Jangan terlalu serakah. Tidak, Pak. Saya tidak. Saya rasa ini terlalu banyak. Saya tidak menganggapnya sedikit. Jujur saja, Pak. Lukisan ini harganya 88 ribu. 15 juta Anda benar-benar terlalu banyak. Saya tidak bisa menjualnya. Kenapa? Pak. Lukisan ini ingin saya berikan pada seorang yang lebih tua. Saya tawar 15 juta pun Anda tidak mau jual. Anda malah mau memberikannya pada orang lain? Orang yang lebih tua ini adalah seseorang yang sangat saya hormati. Dia juga suka lukisan kuno. Lukisan ini, bagi saya, untuk diberikan, adalah yang paling tepat. Bagus. Saya tidak salah menilai orang. Kalau begitu, saya tidak akan merebut kesukaan orang. Sayang sekali. Sepertinya, saya dan lukisan ini kurang jodoh. Ahao. Ayo. Kita lihat-lihat tempat lain. Tunggu, Pak. Kamu bilang vas bunga saya ini palsu? Tidak mungkin. Vas bunga kamu ini, sekilas sudah tahu palsu. Masih ada apa lagi yang perlu dilihat? Sayang. Lukisan ini. Mana mungkin palsu? Saya habiskan 800-an ribu. 800-an ribu? 80 ribu pun sudah mahal. Uang yang tersisa. Lebih baik periksa otak, itu lebih berguna. Pak. Usah. Nah. Kamu berubah pikiran? Pak, saya lihat. Anda benar-benar suka lukisan ini. Benar. Asal kamu mau jual, harganya bisa dibicarakan. Saya tidak jual. Saya tukar dengan Anda. Tukar? Pak, tadi kan Anda bilang, di rumah Anda banyak koleksi lukisan terkenal. Begini saja. Anda ambil satu yang nilainya kira-kira sama dengan saya. Saya tukar dengan Anda. Kita hitung saja nilainya 5 juta. Sudah cukup. Saya tawarkan 15 juta, Anda tidak mau jual. Tapi malah mau tukar dengan saya satu. Lukisan yang nilainya sama. Pak, Anda lebih paham lukisan daripada saya. Lukisan ini di tangan Anda lebih bermakna daripada di tangan saya. Lagi pula lukisan ini juga saya pakai untuk hadiah. Asal nilainya sama, saya percaya para senior pasti suka semua. Sekarang anak muda seperti kamu sudah jarang. Sayang sekali. Sudah menikah begitu cepat. Pak, kapan kita ke rumah Anda ambil lukisan? Sekarang. Langsung ke rumah saya. Lukisan di ruang kerja saya, pilih mana saja yang kamu suka. Langsung ambil. Baik. Ahao, ada. Pergi bawa mobil ke sini. Siap. Ayo. Kita tunggu di perempatan.
Baik, Pak. Vas bunga saya ini belum Anda jelaskan. Nggak sampai Sungai Kuning nggak mati akal, ya? Iya. Pak, Anda ngapain? 800.000 lebih saya. Buka mata, lihat baik-baik. Tulisannya apa? Kita pergi. Tuan. Telepon panggil Nona ke sini. Ada urusan dengannya. Baik, Rumah Anda sungguh mewah. Sebenarnya Anda bisnis apa? Hahaha, cuma usaha kecil-kecilan. Ayo, saya antar kamu ke ruang kerja, pilih lukisan. Baik, ayo. Ayo. Pasti latar belakang Pak Tua ini nggak biasa. Barang apa saja di sini, perkiraan harganya pasti lumayan. Gimana? Ada yang kamu suka? Pak, saya nggak ngerti lukisan. Anda pilihkan saja yang mana saja. Yang harganya kira-kira sama dengan punya saya. Baik, saya pilihkan untukmu. Yang ini aja deh. Lukisan ini juga dari zaman dinasti Ming. Bukannya mau dikasih ke orang tua? Lukisan ini artinya bagus banget. Oke. Ya udah, yang ini. Nggak nanya, berapa harganya lukisan ini? Nggak takut rugi? Pak Tua, saya percaya sama Bapak. Saya lihat Bapak bukan tipe orang yang suka cari untung kecil. Baik, besok saya suruh orang bungkusin, terus anterin ke tempatmu. Oke, Pak. Kalau lukisannya udah ditukar. Saya dulunya. Jangan buru-buru. Cucu saya bentar lagi dateng. Kalian yang muda-muda ngobrol aja. Udahlah, Pak. Saya takut istri saya marah. Begini aja. Terima kasih atas apresiasinya. Kita ketemu lagi kalau ada jodoh. Jangan. Anak muda yang bagus banget. Jeli, nggak serakah, sopan, dan berbakti. Kalau jadi menantu saya, enak banget ya. Kok udah nikah sih? Kakek, kenapa buru-buru manggil saya pulang? HMPH. Dengar-dengar kamu nikah diam-diam, nggak ngabarin kakek. Kamu masih anggap kakek nggak sih? Kakek, saya kan takut kakek marah di tempat. Makanya nggak dikasih tahu. Terus? Kamu pikir sekarang kakek nggak marah? Kakek, suami saya baik kok sama saya. Dia orang yang bisa diandalkan. Kakek tenang aja. Nggak boleh. Cerai aja. Kakek udah nemu orang yang cocok banget buat kamu. Anak siapa lagi yang manja-manja? Bukan. Cuma anak muda biasa aja. Kakek suka banget sama dia. Walaupun dia udah nikah, tapi kakek pengen banget dia jadi menantu. Kakek, dia udah nikah. Ini ngapain sih? Lagian, kakek belum pernah ketemu suami saya. Siapa tahu kalau ketemu, kakek malah lebih suka. HMPH. Udah, kakek, jangan bahas ini dulu. Saya pulang ini ada urusan penting, mau minta pendapat kakek. Soal perusahaan, bantuin saya lihat dong. Kamu kan bilang urusan perusahaan nggak usah kakek urusin. Kamu sendiri bisa atur. Kok sekarang pulang? Nanya-nanya ke kakek tua ini? Wah, kakek, jahe tua memang lebih pedas ya. Perusahaan ini didirikan oleh kakek sendiri, mana bisa tanpa kakek. Katakan. Begini, akhir-akhir ini kendaraan listrik berkembang pesat. Banyak perusahaan mobil bermunculan di pasaran, di antaranya. Yang paling diunggulkan pasar adalah grup mobil Dama. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di sana. Saya pikir bisa. Bagaimana pendapat kakek? Mobil Dama. Kenapa saya tidak pernah mendengar namanya? Dulu mereka buat ponsel, baru 2 tahun terakhir. Masuk ke industri mobil listrik, dan perusahaan mereka kuat, reputasi pasarnya juga bagus. Hanya kurang beberapa teknologi inti, mereka sekarang sedang mencari kerjasama dengan pabrikan mobil berpengalaman, saya rasa. Ini kesempatan yang bagus. Pasar mobil listrik sudah membaik. Semua orang ingin ikut ambil bagian. Tapi bikin mobil tidak semudah itu, bukan cuma ponsel. Ditambah 4 roda, lalu jadi. Produk yang dihasilkan harus layak dipercaya konsumen. Saya rasa hal ini harus dipikirkan matang-matang. Baik,
Saya mengerti. Acuan, kabar baik. Ada apa? Senang sekali. Teknologi baterai solid state yang kita kembangkan sudah lulus. Semua tes dari pihak terkait sekarang bisa resmi diproduksi. Benarkah? Bagus sekali. Kita tidak punya jalur produksi sendiri, tapi kita bisa cari perusahaan mobil listrik yang punya peralatan dan pengalaman. Untuk kerjasama, nanti kalau sudah untung, baru beli alat. Buat rantai produksi milik kita sendiri. Betul, dan sekarang sudah banyak pabrikan mobil di pasar yang mengajukan kerjasama dengan kita, termasuk grup mobil Dama yang sedang naik daun. Juga perusahaan investasi lama, seperti grup Singhao, juga berminat, tapi saya rasa kerjasama dengan grup Dama adalah pilihan terbaik. Mobil Dama memang pilihan yang bagus. Biar saya pikirkan dulu. Oke, saya sibuk dulu. Baik. Cek. Pemasaran berlebihan bikin konsumen merasa tertipu. Pohon besar mudah digoyang angin. Bahkan grup mobil Dama yang hebat pun bisa kena masalah. Rupanya urusan kerja sama ini harus cari tempat lain. Biar aku masuk. Tidak boleh, tanpa izin Missia, kamu tak bisa masuk. Minggir. Missia dia. Kamu keluar saja. Baik, Katakan, apa maumu? Sia. Missia, bisakah kamu kembalikan Kincuan padaku? Apa katamu? Aku? Kami sudah bersama 4-5 tahun. Aku sangat mencintainya. Bisakah? Kamu sangat mencintainya. Kamu yakin? Pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu memperlakukannya selama ini? Kamu selalu memukul dan memarahinya. Dia selalu menurutimu, tapi sedikit saja. Tidak memuaskanmu, kamu ancam putus. Keluargamu semua menganggapnya mesin ATM. Orang tuamu sakit, dia yang bayar, dia yang rawat. Mobil adikmu, dia yang beli. Dia melamarmu. Kamu bilang mau tunggu dulu. Diam-diam main dengan pria lain, tidak jelas. Inikah yang kamu sebut cinta padanya? Aku? Kamu tidak mencintainya, kamu hanya menganggapnya sebagai mesin ATM dan cadangan saja. Tapi, dia orang yang punya prinsip baik dan rajin. Kehilangan dia kerugianmu, orang sehebat ini. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Tidak. Kalian harus pisah. Karena aku hamil anaknya. Missia, hasil tesnya keluar. Kamu lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Bukan anak Kincuan. Kincuan sudah bilang padaku. Sudah setahun dia tidak sentuh kamu, aku percaya dia. Jadi urusan ini aku yang tangani untuknya. Jiang Menlin, dari sekarang. Kamu dipecat dari perusahaan Laksamon. Akan kubuatkan 2 kali lipat dari sekarang. Kamu bukan lagi karyawan grup Singhao. Bukan Kincuan? Lalu anak siapa? Ya, Xiaojie. Pasti anak Xiaojie. Aku cari Xiaojie. Suruhmu urus pernikahan ke keluarga Xia, malah kau gagalkan. Kali ini pernikahan keluarga Shen, kalau kau gagal lagi, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Aku tahu, Nenek. Tenang saja. Semuanya akan ikut kata Nenek. Xiaojie, aku punya kabar baik buat kamu. Aku hamil. Tidak, Nenek. Jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Tidak ada. Sudahlah, tidak ada. Nenek pergi dulu saja. Tidak ada. Kamu ngomong apa sih? Anak siapa? Waktu itu aku mabuk, kamu yang antar aku ke hotel. Aku sudah periksa ke rumah sakit. Aku hamil. Pasti anak kamu. Pasti apaan? Waktu itu aku kan pakai pengaman. Jangan tuduh aku. Maksud kamu apa? Setengah tahun ini, aku cuma berhubungan sama kamu. Kalau bukan anak kamu, anak siapa? Sekarang kamu nggak mau tanggung jawab? Oke. Di kartu ini ada 100.000. Ambil. Kamu sendiri yang pergi ke rumah sakit buat aborsi. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Cuma anak ini yang kupunyai. Aku harus pertahankan anak ini. Kamu harus menikahiku. Aku mau jadi nyonya muda keluargaku. Kamu nggak capek? Aku lagi sibuk, harus pergi dulu. Kamu nggak boleh pergi. Minggir dong.
Lihat apa? Dari pulang kerja lihat sampai sekarang. Sini, minum dulu. Perusahaan mau investasi ke grup mobil Daimai. Bos suruh kami yang di bawah ini lihat-lihat, kasih pendapat. Mobil Daimai. Itu perusahaan mobil listrik yang lagi hits belakangan ini. Setengah perusahaan setuju, setengah enggak. Bos juga bingung. Jadi suruh kami yang di bawah kasih pendapat. Gak usah bingung. Bilang ke bos kamu. Saham ini gak boleh diinvest. Kenapa? Pokoknya percaya aja sama aku. Paling telat minggu depan, saham grup mobil Daimai ini bakal anjlok. Kalau invest sekarang, sama aja nyumbang duit. Beneran? Kamu gak percaya penilaian aku? Kakek juga nggak setuju soal ini. Kincuan juga nggak yakin. Jangan-jangan ini sudah takdir? Gini aja, kalau bos kamu beneran mau invest, suruh dia tunggu 1 minggu lagi. Paling telat minggu depan kelihatan hasilnya. Tunggu seminggu lagi. Sebenarnya gak masalah, kan? Baiklah, besok aku akan laporkan ke bos. Masalah ini. Nanti bos kalian pasti akan berterima kasih padamu. Semoga saja. Urusan kerja selesai, sekarang waktunya urusan pribadi kita, kan? Kenapa aku merasa kamu semakin tidak serius? Betul, sebelumnya aku hanya berpura-pura. Sekarang biar ku perlihatkan diriku yang sebenarnya. Pak Sia, lihat ini. Grup mobil Daimai, karena pemasaran berlebihan dan terlibat promosi palsu, menyebabkan harga sahamnya anjlok hari ini. Harus mengeluh. Pak Sia, reputasi grup Daimai sekarang hancur. Kapitalisasi pasarnya menyusut hampir 400 miliar. Keputusan Anda untuk tidak berinvestasi sementara ini sangat brilian. Apakah Ivan punya kemampuan beramal masa depan? Pak Sia. Ada apa? Pak Sia, perusahaan startup yang meneliti baterai solid state itu. Teknologinya sudah lolos pemeriksaan departemen terkait. Sekarang sudah bisa diproduksi. Banyak perusahaan di pasar berebut ingin kerjasama dengan mereka. Tak disangka, mereka malah memilih kita. Sekarang aku berencana menemui pimpinan perusahaan mereka untuk berdiskusi. Benarkah? Baiklah, aku ikut bersama kalian. Agar terlihat lebih tulus, berusaha dapatkan kerja sama ini. Baik. Bos Kim, naik mobil. Bahas kerjasama ya bahas kerjasama. Kenapa kamu pakai baju rapi gini? Bahkan menyewa mobil? Wah Bos Kim, kamu belum paham. Sebelumnya aku yang bertugas menghubungi orang dari pihak mereka. Hari ini pembicaraan kerjasama resmi, dan bos mereka juga akan datang. Kita tidak boleh kalah dalam hal penampilan. Agar tidak ditawar terlalu rendah. Dasar kamu. Baiklah, cepat naik mobil. Ayo. Mari. Kerja sama kali ini sangat krusial. Mari, Bos Kim, silakan masuk. Silakan. Kalau begitu, sampai di sini dulu. Pak Sia, ini adalah pimpinan perusahaan teknologi Chuansing. Bos Kim. Kim Chuan. Kincuan. Bos Kim, ini adalah Presiden Direktur Grup Singhao, Pak Sia. Kakak ipar. Presiden Direktur. Halo Pak Sia, nama saya Kincuan. Nama saya Sia Wansing. Panggil saja Wansing. Tak kusangka kita akan berkenalan kembali dengan cara ini. Kincuan. Maaf, aku Minta maaf buat apa? seharusnya tidak menyembunyikan identitasku darimu. Gak apa-apa, sekarang aku sudah tahu kok. Kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Istri tiba-tiba jadi orang kaya, mana mungkin aku marah? Senangnya bukan main. Jangan mimpi. Mulai sekarang teknologi baterai solid state perusahaanmu hanya boleh kerjasama dengan perusahaan kami. Dan itu gratis. Dasar kapitalis jahat. Halo, Nona, Tuan sakit dan sekarang di rumah sakit. Cepat ke sini. apa? Bagaimana kondisi kakek? Kata dokter masalah jantung, Tuan akhir-akhir ini sering murung. Sulit tidur, makannya juga sedikit. Baru saja pingsan di rumah. Aku masuk lihat dulu. Kamu tunggu di luar ya. Aku takut kakek melihatmu. Oke. Kakek, Wansing, kamu datang. kakek. Anda baik-baik saja? Baik, kakek hanya khawatir padamu. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kata kakek? Pemuda yang kakek carikan untukmu itu benar-benar baik. Hanya dengan menyerahkanmu pada orang seperti dia, kakek bisa tenang. Kakek, Anda sendiri bilang dia sudah menikah. Dan aku juga sudah menikah. Kenapa Anda begitu keras kepala? Aduh,
Kakek, menantu Anda ada di luar. Aku panggil dia masuk untuk menjenguk Anda. Qin Chuan. Kakek. Aku Qin Chuan, aku datang menjenguk Anda. Nak. Wah, ternyata kamu. Kakek. Kamu adalah cucu menantu saya. Anda adalah kakek Wansing. Hahaha, bagus, bagus. Langit punya mata. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Dia adalah pemuda yang saya ceritakan padamu, tidak menyangka. Dia adalah cucu menantu saya. Hahaha.